Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, kita sering mendengar lewat berita-berita tentang korupsi. Apakah korupsi itu? Korupsi adalah perbuatan menggunakan harta milik negara atau milik perusahaan atau milik orang lain untuk kepentingan sendiri. Yang akhirnya contohnya korupsi tambang timah sebesar 271 miliar. Suatu jumlah yang sangat-sangat besar, sangat-sangat fantastis. Kenapa orang kok melakukan korupsi? Ya karena dia kepingin mempunyai harta yang banyak, supaya kebutuhan dan keinginannya tercukupi. Padahal dalam sebuah hadisnya Nabi bersabda, ketika ada orang yang berkata, Mali, mali, hartaku, menunjukkan suatu kebanggaan. Oh, aku punya rumah yang mewah. Kendaraan, mulai dari kendaraan darat, udara, sampai kendaraan laut, semua dimilikinya. Dan punya juga berbagai macam sumber-sumber uang yang banyak. Mereka merasa bangga dengan jumlah harta yang banyak. Padahal dia tidak akan bisa menikmati kecuali apa yang sudah ditawarkan untuk dia. Contohnya, umpamanya, dia mempunyai mobil 100 biji. Semuanya mobil-mobil yang mewah. Pertanyaannya, 100 mobil tadi apakah dipakai semuanya? Tentu tidak. Yang dipakai ya cuma satu. Yang 99 tidak dipakai. Itulah namanya nikmatnya atau rezekinya ya cuma satu tadi. Punya rumah di berbagai macam tempat. Rumah-rumah yang mewah. Yang ditinggali ya cuma satu, yangnya tidak bisa ditinggali. Atau punya harta simpanan, emas batangan yang sekian kilogram, atau mungkin ternak-ternak atau yang lainnya, mereka tidak akan bisa menikmati semuanya kecuali apa yang sudah ditawarkan untuk rezeki dia. Maka betapa bodohnya orang-orang yang korupsi uang negara dan yang lain sebagainya. Yang dia tidak akan bisa menikmati kecuali apa yang sudah ditetapkan Allah Ta'ala. Dan harta itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dari mana kau dapatkan, untuk apa kau gunakan? Kalau didapatkan dari jalan-jalan yang haram dengan korupsi atau yang lainnya, betapa rekosonya besok ketika dia akan mempertanggungjawabkan hartanya yang jumlahnya banyak dan didapatkan dari jalan yang haram. Dan untuk apa dia gunakan? Harta benda yang banyak itu biasanya digunakan hanya untuk memperturutkan hawa nafsunya yang cenderung sia-sia atau mubazir. Padahal mubazir itu adalah termasuk perbuatan yang menjadikan dia temannya setan. Innal muwadzirina kanu ikhwana sayatin. Sesungguhnya mubazir itu adalah teman-temannya setan. Artinya mubazir itu menggunakan harta tidak pada tempatnya. Contoh saja untuk kita bisa melogika.
Kalau kita membeli tetes mata, kalau diteteskan di mata kita yang sedang sakit, itu akan menimbulkan kemanfaatan. Insya Allah mata kita akan jadi sembuh. Tapi kalau tetes mata itu diteteskan di mulut, maka akan terasa pahit. Itu namanya mubazir. Atau yang lainnya, penggunaan harta yang berlebihan itu cenderung tidak ada manfaat. Maka mari Bapak Ibu, kita berusaha untuk minta kepada Allah Ta'ala harta benda yang barokah, yang dapat menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Ta'ala. Tentang jumlahnya, baik itu yang banyak atau yang sedikit, kita syukuri, insya Allah itu akan semakin menjadikan hati kita hati yang tentram, timbul rasa qanaah, merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah kepada kita. Dan semoga kita bisa menggunakan harta sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, sehingga akan memudahkan tanggung jawab kita di hadapan Allah Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.